jenis bangunannya ada terompo kalau Jawa ya. Terompo itu artinya lantainya lantai kayu, kemudian seperti panggung, di panggung berdiri di atas tanah dan lantainya ini lantainya kayu ya. Nggih, ngadeg semendi ngoten. Pinten-pinten, Pak? Nggih kira mon niku sing ngonangi tiyang mriki pun ngadeg ta sing rokok pun ninggal lho, Pak. Semendi jatine riyen jatine sami niku, Pak. Nggih. Dipangan mata niku kendel tiyang riyen kok, Pak. Dipateni ki ambek matane niku. Nggih, dipadoske wagan ngeten niki, Pak. Songkok ngeten nggih gurune mriki. Terus dipateni ki ambek matane. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita kali ini akan menunjukkan sebuah kampung tua, kampung yang sangat terisolir dengan penduduk-penduduk yang hidup serba minim ekonominya. Kampung ini bernama Kampung Kedung Glatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kampung Kedung Glatik adalah kampung yang sangat tua, sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan melewati tebing-tebing dan hutan jati, kami akan menuju ke kampung itu untuk menunjukkan kepada semua pemirsa dan kawan-kawan semua bahwa di saat kondisi yang serba modern ini masih ada kampung yang di situ terbuat dari kayu semua rumahnya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat hanya sebagai petani. Di balik kisah kampung ini ada yang menarik pemirsa, karena kampung ini sebentar lagi akan ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena kampung ini akan dijadikan bendungan, yaitu Bendungan Jeragung. Pemirsa, seperti apa kehidupan sehari-hari Kampung Kedung Glatik ini? Kampung tua, kampung Jawa yang terisolir. Ikuti terus video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, selamat datang dan selamat jumpa kembali kepada kami, tim Jejak Tempo Dulu. Saat ini kami berada di sebuah perkampungan tua, perkampungan Jawa yang masih tetap berdiri dan meninggalkan jejak-jejak tempo dulu, rumah-rumah tua, rumah-rumah desa. Pemirsa, ada yang menarik di sini. Desa tua ini sudah ada sejak abad ke-15. Seperti apa sejarah-sejarah desa ini dan siapa pendiri desa ini? Tentu saja desa ini dimungkinkan berdiri sejak zaman kerajaan Islam di Demak. Pada abad ke-15 tentu saja banyak sekali penyebar-penyebar agama Islam yang ke daerah-daerah, sehingga ada yang sampai ke daerah Pringapus Karangjati ini. Desa Kedung Glatik yang berada di pinggiran Kabupaten Semarang ini, semua rumahnya masih berdindingkan kayu jati, terdiri dari 3 RT dan semua masih berdindingkan kayu. Kita akan telusuri desa ini dan tentu saja ada hal-hal yang menarik di desa ini. Nah pemirsa, saya akan perlihatkan salah satu rumah. Nuwun. Pak Adi. Pak Adi Mundi ya. Sugeng Pak. Pemirsa, ini salah satu warga di Dusun Kedung Glatik, Kelurahan Candirejo ya, Pak. Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Ini salah satu warga yang sudah bertempat tinggal di sini sudah cukup lama, dari nenek moyang
Dan inilah salah satu jejak tempo dulu rumah tua yang masih ditempati oleh Pak Hedi ini. Pak Hedi dulu asli sini Pak ya? Nggih, asli. Asli sini, nenek moyangnya juga dari sini. Ya. Pak Hedi di sini rumah semuanya masih berupa kayu jati Pak. Nggih. Kenapa Pak tidak dirubah menjadi tembok Pak? Karena apa Pak? Karena memang mempertahankan keasliannya gitu. Jadi memang masyarakat di sini semua rumahnya masih papan kayu jati dan tidak ada, saya lihat di sini hampir 100 kakak lebih rumahnya semua dari dinding kayu jati. Dan satu hal yang menarik Pak, rumah ini dan semua warga dusun ini nantinya akan ditenggelamkan kan Pak? Nah, tahun pinten Pak nanti kira-kira ditenggelamkan Pak? Dereng tos nggih. Jadi intinya dusun ini ke depan akan dijadikan bendungan pemirsa. Otomatis semua warga dusun ini harus berpindah tempat gitu Pak. Rencana pindah kemana Pak? Ke berarea di nganu niku kan ten makam terus niku nganu dari nganu keng mriki ke kanan kan mungkin tempat kita. Jadi tidak jauh dari sini ya pindahnya nggih. Nggih jauh. Oh, agak jauh nggih. Saking mriki enten 3 kilonan. Oh. Itulah pemirsa. Jadi warga di Dongglatik ini tidak lama lagi tentu saja harus berpindah tempat, meninggalkan kampung halaman tercinta karena tempat ini akan dijadikan pemerintah sebagai bendungan. Tentu saja kami tim Jejak Tempo Dulu akan mendokumentasikan ini semua bahwa desa tua ini yang berdiri sejak abad ke-15 akan tenggelam. Kisah-kisah apa yang menarik di desa ini, ikuti terus video kami selanjutnya. Nah pemirsa, ini saya buktikan ya, semua rumah di sini masih bangunan bentuk joglo tua, kayu-kayu jati, masih menghiasi rumah-rumah tua ini. Dan juga di sini jenis bangunannya ada terompo kalau Jawa ya. Terompo itu artinya lantainya lantai kayu, kemudian seperti panggung. Nah, pemirsa, ini salah satu bentuk rumah trompo ya zaman kuno masih ada di sini. Lihat, ini panggung berdiri di atas tanah dan lantainya ini lantainya kayu ya.
Lunyu niku, Bu. Jalane lunyu. Pemirsa, sebentar lagi saya akan mengajak pemirsa ke tempat ibadah berupa musola, yang mana musola ini juga bangunannya masih tempo dulu dengan berlantaikan kayu, kemudian panggung ya, berupa panggung atau terompo kalau istilah Jawanya. Namun sebelum kami menuju ke musola, saya ini melewati sebuah makam tua, pemirsa. Makam tua ini adalah makam di dusun Dongglatik. Nah, di sini terdapat pohon-pohon tua, pohon-pohon purba zaman dulu, pemirsa. Pohon jati-jati ini sudah berdiri sejak abad ke-15, pemirsa. Bayangkan saja, makam ini makam sangat tua. Nah, di sekeliling dusun Dongglatik ini tentu saja banyak hilir mudik mobil-mobil proyek, karena mengingat Dongglatik ini ke depan akan dijadikan sebuah bendungan besar, bendungan yang akan menenggelamkan dusun Dongglatik ini. Tentu saja cepat atau lambat akan menenggelamkan dusun Dongglatik, dusun tua yang akan hilang untuk selama-lamanya. Nah, pemirsa, inilah musola yang saya sebutkan tadi. Bangunannya masih kuno. Kita lihat sini beduknya pun masih beduk zaman dulu. Kemudian lantai daripada musola ini masih terbuat dari kayu. Kalau orang Jawa bilang namanya terompo ya, pemirsa. Kita lihat, kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, dusun Dongglatik ini memang identik sekali dengan pohon jatinya yang sangat lebat dulunya, pemirsa, sehingga semua rumah yang ada di dusun Dongglatik ini terbuat dari papan kayu jati. Bahkan musola ini pun juga semua dari kayu jati. Ini tiang-tiangnya sangat besar, kemudian di atas juga semua kayu jati, pemirsa. Namun ada sedikit renovasi tadi di depan, sudah ada lantai keramik di tangga daripada musola ini. Pemirsa yang saya hormati, tentu saja sebuah desa tua, sebuah dusun tua ini memiliki sebuah makam punden. Makam punden di sini terletak di pintu masuk dusun yang nanti akan kami perlihatkan kepada pemirsa. Namun sebelumnya kami akan ajak pemirsa untuk mewawancarai salah seorang warga asli dari dusun Dongglatik ini yang sedikit banyak bisa bercerita, sedikit banyak menceritakan kondisi desa ini, kondisi dusun ini, baik dari sejarahnya ataupun tradisi dan budaya dusun Dongglatik yang akan tenggelam ini. Pemirsa, inilah dusun Dongglatik yang mempunyai kisah sejarah cukup panjang. Namun pemirsa, tentu saja tidak akan komplit apabila JTD tidak mewawancarai salah satu warga yang asli dusun Dongglatik. Di sebelah saya ini ada dua orang warga asli
Yang satu Pak RT ini, yang satu Bapak siapa namanya Pak? Anwar. Pak Anwar kan Pak? Pak Suhadi. Beliau-beliau ini adalah warga asli Dusun Kedung Glatik yang akan bercerita terkait dengan kisah masa lalu sehingga dusun ini ada. Monggo Pak Anwar bisa menceritakan sedikit sejarahnya Pak. Asal usule kula bahasa Jawa mawon. Nggih, basa Jawa mboten napa Pak. Asal usule Dusun Kedung Glatik niku rumiyin enten tiyang boro. Tiang Boro itu merantau. Nggih merantau teng Kedung Glatik mriki kukruk, Pak. Istilahnya kukruk teng pinggir kali. Namanya Mbah Wongso sate Dewu. Oh, nggih. Nggih. Terus itu dijenengi Desa Kedung Glatik. Asal mulanya eneng jati roboh teng kali, Nggih. teng dhuwur kedung, terus ke panggonan manuk glatik. Terus Oh, jadi ada pohon jati ya roboh, Nggih. miring tinggi. nggih, terus miring. Di situ banyak burung glatiknya. Glatik nggih. Oh. Lagi turu burung glatik niku terus dijenengi Kedung Glatik. Oh, berarti jati itu kemiringannya dekat dengan kedung. Nggih. Oh, ngoten nggih. Terus kalau pohonnya banyak di situ burung glatik, Nggih. sehingga dinamai dusun Kedung Glatik. Ngoten niku dibalik. Terus saya pernah dengar Pak, jadi dusun ini ada sejak abad ke-15, artinya sudah sangat tua sekali nih Pak dusun ini Pak. Nggih. Nggih. Nah, Bapak bisa menceritakan mungkin cita-cita nenek moyang bahwa dusun ini dulu bisa diperkirakan adalah orang pertama kali yang menempati dusun ini. Masih ada keturunan garis dari kerajaan Demak, keturunan daripada Raden Benowo atau putra dari Joko Tingkir, ngoten Pak. Mriki mboten enten, Pak. Mboten ngoten, Pak. Mboten enten. Jadi itu hanya cerita-cerita masyarakat Nggih. yang menyebar, tapi Nggih. sebenarnya itu bukan jadi Demak, nggih Pak. Mboten. Oh. Mboten enten atetan wonten. Jadi artinya dusun ini berdirinya sekitar tahun pinten Pak? Wah, mboten ngerti kula niku. Oh, jadi hanya kisahnya seperti itu, Nggih. tapi tahun berapa tidak bisa jelaskan. Nggih. Nggih, terus di sini tadi kan saya melihat semua bangunan rumah masih berupa kayu, papan jati. Apakah masyarakat memang menginginkan atau menghendaki rumah itu asli atau memang gimana Pak? Kenapa kok masih asli semua papan gitu Pak? Nggih enten sing turun temurun nomor Nggih. niku. Sing enten tinggalane nenek moyang enten sing gawe iki ambek asal usule tiyang riyen niku pola omah mboten omah ngeten niku Pak gubuk pola. Oh, palah gubuk. Gubuk Jadi niku. dindingnya pring ini kowe, gede Nggih, gede. Kula tasih kalingan niku Pak. Terus Nggih, nggih. atape alang-alang niku. Nggih. Ngertos alang-alang niku. Ngertos. Nggih, niku atape niku. Oh, dados memang sejak dulu di sini pemukiman warga tidak berubah banyak. Artinya Betul. seperti desa-desa yang lain, di dunia kan menjadi bangunan permanen Nggih. Pak. Kalau di sini masih melestarikan bangunan kuno, ngoten nggih. Dan kok ya semua kabeh ngoten nggih. Soale nggih anu Pak. Lek mboten saged damel omah apik-apik iki mriki ekonomine pas-pasan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Jadi kehidupannya itu dari apa? Mencari nafkahnya dari apa, Pak? Nggih dari anu Pak, dari hutan Pak. Dari tani nggih. Kemudian Kemudian mboten enten pertanian Pak, nggih pados bung, pados lireh, kunci ngoten niku Pak. Oh. Nggih, nggih. Terus mangke didol teng pasar. Kemudian Pak RT mau tanya nih Pak RT. Warga di sini tuh ada berapa kakak Pak RT? Ada 118 kakak. 118 kakak. Semuanya ada berapa rumah di sini Pak? Kira-kira 3 RT itu. Kalau rumah 3 RT itu ya ada 100-an ya? 800. Darah 87 gitu. 87. Oh, 87 rumah, Nggih. 118 kakak. Artinya Satu rumah ada yang 3 kakak, ada yang 2 kakak. artinya ngeten Pak. Jadi ke depan ada sekitar 87 rumah akan tenggelam, kan nggih? Nggih. Itu kemudian 118 kakak itu akan dipindahkan kemana Pak? ke Candi.
Oh, jadi Boro area. Boro area candi namanya Boro area Watu Lumpang. dan itu untuk tahun berapanya belum dikasih tahu. Pak? Belum Belum. tahu. Tapi sekarang sudah diratakan. Sudah? Bahkan untuk itu Pak tempat Makam. makam itu ya sudah diratakan. Ya, tadi masih ada makam. Masih, tapi belum direlokasi. Rencananya makam juga akan dipindahkan. Oh iya, makam dulu. Jadi tidak ditenggelamkan, gitu. Oh enggak. Makam dulu, makam dan masjid dulu Pak. Nanti warganya mengikuti. Oh, jadi itulah pemirsa. Ternyata makam tua tadi juga nanti rencana akan dipindahkan ke tempat yang lain. Sebelum warga ini nanti dipindah, makam dulu yang akan dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, Itu artinya berarti pemerintah masih bijaksana untuk bisa bedol desa dari fasilitas semua yang ada akan dipindahkan ke tempat yang baru. Kemudian Pak, di sini kan saya dengar tadi ada makam punden, ya, ada makam punden. Ya. Mbah Tonjong. Nah, itu Mbah. Lah Mbah nggih. Tonjong niku asline jenengane senes Mbah Tonjong. Mbah Kertojoyo. Mbah Tonjong niku nami desane. Nggih asli desa Tonjong sing Gedung Jati. Tanjung Jati. Mriko kula pun nate mriko kula nate mon dibantokke teng mriko. Mriko nggih teng pinggir kali, Pak. Desa Tonjong niku. Nggih, nggih. Nah, terus niku jenenge sing mesti Kertojoyo. Oh, dari Mbah apa namanya? Mbah Tonjong. Mbah Tonjong itu cikal bakalnya sini. Nggih, mboten Mboten? bakal. Asli-asline merantau teng mriki. Zaman riyen mboten merantau boro. Ya terus jadi Boro mriki zaman riyen dereng enten angkutan mobil. Lah niku ngangkuti kayu jati. oh, terus kok di kayak Karek kangge kebu. oh, Nggih. Belanda apa sudah Belanda? Nggih, mumpun mumpun bar Belanda. Kula tasih ngulangi niku enten tentara mriki niku. Nek tasih cilik kula. Lah niku sale ninggal niku non sewu kebune kan mati siji. Niku mendem das kebun. Terus niku pancen sepi. meninggalnya karena mendem das kebu Nggih. Niku mboten saged bosok niku Pak anune. jenazahnya. Nggih. Jasadnya. Tasih semendi non sewu nggih keteketan kados jenengan ngoten niku. Kados dalang ngoten niku. Oh, ngoten nggih, nggih. Niku tas kalih ngrokok niku Pak anu rokok tuton. Nggih ngadeg semendi ngoten. Pinten-pinten, Pak? Nggih kira mon niku sing ngonangi tiyang mriki pun ngadeg ta sing ngrokok nang pun ninggal lho Pak. Semendi jatine mriki jatine sami niku Pak. Nek ditebang perutane. Oke. Dan dengan kan asli mriki Pak. Otomatis mriki niku riyen juhati dan wae tanaman. Wah, nggih. Mriki niku entake niku kula pensiun niku mau takok warga mriki. Entake kula pensiun niku. Ziarah tiyang itu zaman Begitu niku. jenengan pensiun dari perhutani, banyak penjarahan di sini kan? Wah, ratusan, Pak. Kalau jadinya situ perpanjang, Pak. Lari-lari beterang sale. Nggih. Kalau mau dipanggil mereka, Bro. Terus senjatanya kalau suka ke tempon Oh, jadi panjenengan rumiyin mantri perhutani. Enggak, tapi Oh, mandor perhutani. Nek kalau sekolah ke mantri tempat Bro. Nggih, nggih, nggih. Kemudian Pak, di sini warga tadi penghidupan sehari-harinya sebagai petani dan mungkin ada juga yang bekerjanya di luar dari desa, dari dusun. Banyak yang di ya. Untuk Jakarta. anak-anak muda gitu udah. Jakarta. Di pabrik. Kemudian tadi saya lihat jalannya juga sudah banyak yang rusak, apa nggak pernah dapat perhatian dari pemerintah Pak? Jalan-jalan itu. Wah itu sudah bagus kalau bagi warga Gulade Pak. Dulu itu batu Pak Makadam. Oh, Itu penilaian warga dulu seperti jalan tol sekarang. yang masuk dusun ini nggak pernah diperbaiki Oh, kayaknya. ini tidak diperbaiki karena nanti akan tenggelamkan. Oh, iya ya masuk akal. Iya, iya, iya. Ya, itu tadi yang menyangkut dengan sejarah berdirinya dusun Kedung Glate, artinya sebuah pohon jati yang berdiri kemudian di situ Di atas sungai. di atas kedung atau sungai, dan kebetulan pohon itu banyak dihinggapi burung gelate. Glate. Kemudian jadilah nama dusun Kedung Glate. Pak, pohonnya masih ada Pak. Mbon, nak kalau tas ngono saat ini pun kali. Pohonnya sudah Mbon. hanyut ya.
Jadi itulah pemirsa, ada beberapa versi yang disebutkan oleh warga bahwa di sini dulu pernah ada pasangan suami istri yang mencari ikan kemudian menempatkan rumah pertamanya di sini. Tapi juga ada cerita bahwa terjadinya dusun Kedung Glate ini karena ada pohon yang berdiri di atas kedung atau sungai dan di situ banyak dihinggapi burung gelatik. Dua versi yang berbeda ya, jadi teman-teman dan pemirsa yang saya hormati, cerita itu tentu saja pembenarannya sulit dibuktikan. Namun kita harus percaya bahwa dusun Kedung Glate ini fakta, ada nyata dan tidak mengada-ada. Sebuah dusun yang terpencil dan hidupnya sangat sederhana. Tentu saja karena faktor ekonomi sehingga rumah-rumah di sini masih berdindingkan kayu jati dan tidak ada bangunan tembok yang permanen sama sekali kecuali musola tadi. Kemudian pemirsa, karena banyaknya pohon jati di sini dulu adalah sebagai hutan ya Pak. Di sini dulu pernah terkenal ada harimau Jawanya Pak. Wah, enten. Nah, monggo ceritake Pak. Bahkan niku riyen Mbah Sastro Pak, Roma mriku niku. Nggih. Yang tua berarti gak ada anak niku Pak. Bengi-bengi pitike klobrian pitik angkrem. Nggih. Dipangan mata niku pendel ta riyen Pak. Dipateni ki ambek matane. Macane niku. Nggih dipadoske wagan ngeten niki Pak. Songkok ngeten nggih gulune mriki. Terus dipateni ki ambek matane. Jadi benar nggih, mriki dulu banyak macan. Oh, kata. Macan Jawa nggih, harimau Jawa banyak di sini Bu. Karep teng desa napa meneh babi hutan niku Pak. Wah. Nggih. Nggih. Nah, terus yang riyen cerita ngeten Pak. Iki enten bendungan pun saged cerita kayak Pak. Oh nggih. Iki sok Donglate kan iki dibendung mbah taune. Jadi dulu sudah ada yang memperkirakan itu. Ning kuwi kok bodol nggih, bodol sepisan. Lah kok bodol Pak. Lah nang apa? Bodole iki mongko diurek-urek nyuwur rumpung ngoten. Oh. Lah nek bodol kuwi kok kanggo njiko. Kono kuwi nggon ringen apa kono kuwi Gunung Mudin kono ki nek mriko ringen awe niku wetan Burangan kita pikir kali ngene iki. Nah ning prau nggawa emas picis Rajabrono mengkurep nang kono kuwi lha ku kan jikok kuwi ngoten. Oh. Ngoten ditane apa iku. Tapi saat ini sampun punah Pak. Kan niki kados mboten enten lan niki pun diproyeki niki pun panjangken. Ate enten nggih tebu-tebu mriko. Lah nggih Donglate niku ibarate Pak. Sejak celeng adoh lonceng. Mula wong awam begini ki anu Pak, wae sing ora sekolah iki. Adoh lonceng niku. Ada lonceng tidak salah ngoten Lah riyen niku ngeten lho Pak. Lah anu cawe dhewe sekolah barang paling kaya nyambel kowe ngoten dia. Nggih. Terus Pak, terkait dengan dusun ini mau ditenggelamkan sebagai waduk ini, apakah masyarakat bendungan ya, apakah masyarakat banyak yang kecewa atau mungkin semua Nggih, setuju Pak? Sakjane nggih mboten purun Pak. Oh. Tapi ya bagaimana lagi? Wong itu kehendak pemerintah Nggih. terus mengikuti akhirnya. Terus niki aturane proyek nggih apa ya Pak? Oh ngaten nggih. Omah dituku. Oh. Kayak meneh. Digawe Nggih. Oh. Nggon dikei. Nggih, Tapi nggih. masalah angkutan mangke ngangkut ki ambek Pak rakyat Oh. ambek. Soalnya niki pun dituku. Oh Pak. ngaten berarti bangunan lama dipindahkan dibeli. Terus makanya di sana dikasih rumah lagi gitu. Enggak, dikasih Oh, tempat lahan. yang udah diganti untung. Oh, ngaten. Terus akhirnya kan ini pindah sendiri-sendiri ya Pak. Oh, ngaten. Jadi apa Niki sendiri. bangunan niku Tapi kan betul. kita kan nunggu ganti untungnya dulu. Oh, Nah, ngaten. terus kalau nggak nunggu ganti untungnya, ya terus biayanya Tempat yang apa? baru sudah disiapkan, Pak. Nggih. Belum, kan Kalau sudah. tempatnya udah, Oh, nggih. tempat makam udah, Nggih. yang buat warga Dusun Kedung Glate ya udah. Masih Kecamatan Pringapus juga? Masih. Oh, nggih. Masih satu kelurahan. Nggih. Jadi lemah itu ini dituku Pak. Nggih. Tuku mangke kayak ingguan gitu. Nggih. Neng kita naik perutani. Nggih, artinya sudah
pemerintah sudah bijaksana nggih. Bon bijaksana. Nggih, terima kasih. Nggih ngoten mawon nggih Bapak-bapak. Nggih. Terima kasih informasinya. Kula Ari. Pak Ari. Nggih nika Lumintir, nika Bayu, nika Eko, nika Pastor Setyo, nika Mas Yanto. Ini kakak saya semua sama keponakan-keponakan. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di sebuah bangunan kecil yang di dalamnya ada satu makam, yaitu makam Pepunden Dusun Kedung Glatik, Mbah Kyai Tonjong. Mbah Kyai Tonjong ini adalah seseorang yang dulunya sebagai sesepuh atau punden Dusun Kedung Glatik. Konon cerita masyarakat, beliau meninggal dalam kondisi berdiri dan sedang merokok. Jasadnya pernah dibugar dan masih utuh. Itulah cerita masyarakat, dan disinilah tempat punden Dusun Kedung Glatik, Mbah Kyai Tonjong. Bismillah. Itulah tadi pemirsa, dusun tua, Dusun Kedung Glatik yang sebentar lagi akan tenggelam oleh bendungan. Sungai Jeragung ini selalu meluap sampai setinggi jembatan itu, sehingga pemerintah mengambil kebijakan daerah ini akan menjadi bendungan. Dan tentu saja Dusun Kedung Glatik, dusun yang tua itu akan rata dengan air. Itulah tadi pemirsa, kisah nyata dusun tua, Dusun Kedung Glatik yang sudah berdiri sejak abad 15 itu akan tenggelam oleh air. Semoga sajian kami menghibur semua pemirsa. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.